Saudara-saudaraku, sebanyak apapun harta yang kalian kumpulkan, sekeras apapun kalian bekerja siang dan malam, jangan pernah merasa aman dari kemiskinan. Karena apa? Bisa jadi di rumah kalian ada hal-hal yang bikin malaikat rahmat nggak mau masuk, dan itu bisa jadi salah satu penyebab rezeki kalian seret. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan pertolongannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Gimana kabar kalian hari ini? Saya doain semoga kalian semua sehat, bahagia, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya mau bahas penyebab seseorang jadi fakir menurut Islam. Kenapa ini penting? Karena sebagai muslim, kita nggak cuma wajib belajar ilmu agama, tapi juga belajar bagaimana caranya hidup berkah dan punya akhlak mulia, supaya terhindar dari kefakiran. Sahabat, Islam adalah agama yang sempurna. Sampai urusan kecil, seperti adab masuk dan keluar kamar mandi aja diatur. Hal-hal ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya makna yang dalam. Contohnya, Rasulullah ngajarin kita untuk masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, dan membaca doa. Kalau kalian nggak baca doa pas masuk kamar mandi, setan bisa numpahin najis dan kotoran ke tubuh kalian tanpa disadari. Makanya, kita diajarkan baca doa, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari sifat munafik, dan jauhkanlah aku dari kejelekan." Doa ini ngajarin kita untuk menjaga hati dari penyakit munafik, sekaligus menjaga diri dari perbuatan buruk. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ada beberapa hal yang disebutkan sebagai penyebab kefakiran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, suka menumpuk-numpuk dosa. Dosa itu ibarat penghalang antara kita dengan rahmat Allah. Kalau kita sering melakukan dosa tanpa bertobat, maka rezeki yang seharusnya Allah turunkan jadi tertahan. Dosa-dosa kecil yang dianggap sepele, kalau dibiarkan terus-menerus lama-lama jadi dosa besar. Misalnya, kalian sering berbohong, gak amanah, suka iri sama orang lain, atau melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Semua itu, meskipun kelihatannya kecil, lama-lama menumpuk dan jadi penghalang keberkahan. Tobat adalah solusi utama. Allah Maha Pengampun. Kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah pintu rahmat dan rezeki akan terbuka lagi untuk kita. Yang kedua, enggak mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu adalah salah satu kewajiban yang sering banget dilupakan. Banyak dari kita yang sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa bahwa doa untuk orang tua adalah salah satu bentuk bakti yang enggak boleh ditinggalkan. Padahal, ridho Allah itu bergantung pada ridha orang tua. Kalau kalian enggak pernah mendoakan mereka, apalagi kalau kalian durhaka, jangan heran kalau hidup kalian jadi seret. Jadi, setiap selesai sholat, jangan lupa doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Doa yang tulus untuk orang tua bisa membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Yang ketiga, meremehkan ajaran syariat. Islam punya syariat yang lengkap, termasuk adab masuk kamar mandi. Contohnya, Rasulullah ngajarin kita untuk masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu dan keluar dengan kaki kanan. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah ajaran syariat yang punya makna mendalam. Kalau kita sengaja mengabaikan hal-hal kecil seperti ini, itu menunjukkan bahwa kita nggak menghormati ajaran Rasulullah. Padahal, menghormati ajaran syariat adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang keempat, membiarkan sampah nginap di rumah. Kebersihan adalah bagian dari iman. Sampah yang dibiarkan menginap di rumah bukan cuma bikin rumah jadi bau dan nggak nyaman, tapi juga bisa mengundang penyakit dan bikin penghuni rumah jadi malas. Rumah yang kotor dan berantakan
cenderung bikin penghuninya kehilangan semangat. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi produktivitas dan akhirnya berdampak pada penghasilan keluarga. Jadi, biasakan untuk selalu membersihkan rumah dan segera membuang sampah, terutama sebelum malam tiba. Rumah yang bersih adalah tempat turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak menutup makanan. Makanan yang dibiarkan terbuka itu rawan terkena debu, kotoran, atau bahkan dihinggapi serangga. Selain bikin makanan jadi nggak higienis, ini juga menunjukkan kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Islam mengajarin kita untuk menjaga makanan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap rezeki yang sudah Allah berikan. Kalau kalian ingin hidup kalian berkah, mulai dari hal kecil seperti menutup makanan. Yang keenam, tidur setelah sholat subuh. Waktu subuh itu waktu yang penuh berkah. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi." Tapi, kalau pagi-pagi kalian malah tidur, gimana mau dapat berkahnya? Waktu pagi adalah saat yang tepat untuk memulai aktivitas, seperti bekerja, belajar, atau berzikir. Memanfaatkan waktu pagi dengan baik bisa membawa keberkahan dalam hidup kita. Yang ketujuh, suami istri. Suka bertengkar. Rumah tangga yang harmonis adalah salah satu sumber datangnya rezeki. Sebaliknya, kalau suami istri sering bertengkar, itu bisa jadi penyebab hilangnya keberkahan. Pertengkaran dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh hal-hal sepele. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, itu bisa merusak hubungan. Rasulullah mengingatkan bahwa setan selalu berusaha untuk merusak hubungan suami istri. Jadi, jaga komunikasi dan saling mendukung dalam rumah tangga. Rumah tangga yang rukun akan membawa kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedelapan, ada patung di rumah patung, terutama yang menyerupai makhluk hidup, itu dilarang dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa malaikat rahmat nggak akan masuk ke rumah yang ada patungnya. Kalau malaikat rahmat nggak masuk, maka rumah tersebut akan kehilangan keberkahannya. Ini juga berlaku untuk hiasan atau dekorasi yang menyerupai makhluk hidup. Jadi, hindari menyimpan patung di rumah supaya rahmat Allah selalu mengalir di tempat tinggal kalian. Saudara-saudaraku, semua yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kefakiran. Mari kita jauhi dan selalu berusaha hidup sesuai ajaran Islam. Semoga Allah melimpahkan rezeki dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.